Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata barengan sama aku Laras Tahira. Yang seperti biasa setiap episode kita bakal membahas sesuatu yang seru-seru dan yang pasti relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan sebelum mulai seperti biasa dong, aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan Laras mau ingetin lagi buat kamu yang sedang menyaksikan sore hari ini dan kayaknya mau ngabarin nih teman-teman kamu kalau podcast ini tayang lagi. Nah, kamu bisa menyaksikannya di beberapa platform. Di antaranya ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Ya, jadi ada beberapa platform tuh yang bisa kamu tontonin dan kamu wajib nonton sampai akhir karena seperti biasa juga kita bakalan bagi-bagiin e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Jadi lumayan banget ya, 3 voucher masing-masing Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi teman-teman jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @Partai Perindo. Udah follow belum? Dan kalau udah follow berarti stay tune terus. Tema kita hari ini menarik sekali. Terutama ini adalah menyangkut dari pandemi kemarin yang sempat mempengaruhi cara kita untuk berkomunikasi dengan seseorang. Ini adalah efek dan manfaat transformasi digital communication. Dan yang pasti kita juga bakal membahas itu dengan seseorang yang expert di bidang komunikasi. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Hilbram Dunar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Hilbram. Hai Lara, selamat semuanya. Ini karena sore-sore tayangnya, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi ya Mas Hilbram. Karena kan bisa ditonton kapan aja. Bener. Kan, pagi, siang, sore, malam. Bener. Iya. Siapa tahu ada yang lagi nontonnya sekarang live nih sore-sore. Semangatnya harus tetap membara meskipun ini adalah jam-jam pulang kantor di mana orang-orang udah capek kayaknya ketemu macet dan segala macam. Mas Hilbram juga sempat siaran pagi kan? Sempat. Morning person banget kan? Dulu. Ya, dulu. Iya. Kapan tahun berapa selesainya Mas Hilbram? Selesai tahun 2021. Tahun lalu berarti? Tahun lalu. Tapi masih jadi morning person sampai sekarang? Enggak. Oh, enggak. Jadi sekarang udah santai ya. Iya. Tapi kita kenalan dulu deh sama teman-teman yang mungkin masih belum mengenal Mas Hilbram sedalam itu. Yes. Dari awal muncul karir sebagai apa sampai akhirnya sekarang duduk di sini sebagai apa nih? Wah, panjang nih. Awal karir dulu mulai dari penyiar radio. Terus ya dari penyiar radio mulai nge-MC, terus membawakan beberapa acara TV. Tahun berapa itu Mas Hilbram? Yang mana nih? Awal karir deh. 2000. Oh baik. Iya. Aku masih SD. Oh masa? Iya benar ini. Aku juga SMP. Gak mungkin dong. Terus 2000 ya? 2000. Terus abis itu baru mulai ngajar public speaking, ngajar komunikasi, bikin buku. Alhamdulillah sekarang udah ada 1, 2, 3, 6 buku. Wih, luar biasa. 2 diantaranya buku public speaking, buku komunikasi. Terus sekarang ini jadi content strategic and kreatif strategik di aplikasi Roof. Iya. Aplikasi Roof itu adalah aplikasi audio. Jadi silahkan teman-teman download aplikasi Roof. Ada juga di RCTI Plus, di Audio Plus. Di situ ya, akan ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa didapatkan dari audio entertainment universe. Setuju. Mulai dari podcast, ke audio series, ke musik. Semua ada di situ. Setuju. Audiobook juga ada. Betul. Bisa streaming radio juga. Aku bantuin deh promosinya. Iya, bisa streaming radio betul, juga, betul, bisa betul. dengar podcast. Bisa dengerin Laras. Betul, itu yang paling penting. Bisa dengerin podcastnya juga beragam ya. Ada podcast tentang keseharian, ada misteri juga. Banyak. Ada horor-horor. Terus banyak nih pokoknya informatif banget ini untuk Roof ini ya. Jadi jangan lupa buat di download aplikasinya, itu dia ya. Okay. Dan terima kasih kalau begitu. Nggak sampai situ aja, kita nggak ngomongin Roof doang ya Mas Hilbram ya. Kirain. Nah, cuman kalau ngomongin soal komunikasi kan ada terjadi yang namanya disrupsi. Iya. Pada
ada komunikasi ini. Betul, Apalagi betul. kemarin terdampak pandemi ya, di mana yang awalnya orang-orang ini bisa bertatap muka, akhirnya sekarang komunikasi ya terjadi begitu aja gitu. Kayak mungkin kalau aku bisa kasih contoh, misalnya di radioku aja yang asalnya harusnya ada meeting on air yang biasa kita kerjakan sebulan sekali, ini kita lakukannya ya udah di kasur bisa, di mana bisa Di meeting kasur online meetingnya? lah. Oh, online. Bangun Iya, tidur iya. gitu maksudnya, Kirain Mas offline Ilham. tapi di kasur. Enggak, Iya, kalau iya. itu Kasurnya gede. Iya, biasa itu staycation sama Iya, anak-anak iya, kantor betul, kan. betul. Beda ya. Beda. Iya, Terus oke. abis itu akhirnya kita meeting online, ketemu online, nugas online, Heeh. semuanya online. Yes. Ada dampak nggak sih yang terjadi di masyarakatnya itu sendiri dengan perubahan komunikasi ini? Kalau di awal-awal dampaknya adalah masyarakat tergagap-gagap dengan cara berkomunikasi yang efektif dan efisien di online. Cara berbicaranya atau Semua cara berbicaranya, mulai dari waktunya, mulai dari berapa lama durasi yang baik pada saat kita berbicara, bagaimana cara yang efektif berbicara secara online. Memang sebuah disrupsi atau pergeseran yang luar biasa terjadi ketika orang harus membiasakan diri berbicara secara digital. Tapi mau nggak mau toh it happens kan. Betul. Terjadi juga kan. Dan kalau kita pikir-pikir itu malah membuat sebuah kesempatan baru dan kemudahan bagi kita untuk bisa bertemu dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Itu positifnya ya? Iya, jadi kita bisa meeting dengan orang-orang yang tadinya sulit kita temui, sekarang menjadi lebih mudah karena waktunya bisa lebih teratur, apalagi tidak bertemu dengan kemacetan. Benar. Unfortunately, bukan sayangnya, yang menjadi tantangan Laras teman-teman adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan kemampuan kita ini supaya ketika kita berbicara, melakukan komunikasi baik secara online di era digital ataupun bertemu muka, sama efektifnya, sama efisiennya. Itu tantangannya. Nah, itu dia tanda-tanda. Bener. Tapi memang aku juga setuju sih dengan adanya meeting online dan tatap muka. Kadang kalau kita sedang ada di suatu meeting dan kita ada di meja, ide itu nggak akan datang begitu aja. Kadang kita tuh butuh waktu untuk ngumpulin ide dan segala macam. Tapi kalau dengan adanya meeting online, menurutku tuh kadang apa yang bisa kita dapatkan bisa kita catat dulu dan kita ntar bisa ngasih itu semua ketika meeting online gitu, nggak seperti ketika tatap muka. Jadi kalau menurut Mas Hilbram sendiri lebih efektif mana sih sebenarnya? Tergantung dari orang tersebut. Niatnya tuh bagaimana. Jadi kalau ada orang yang selama ini beranggapan bahwa meeting online nggak ngapain, meeting online susah, nggak ketemu, nggak seru, nggak lihat gitu, ya otomatis keefektifan meeting tersebut akan turun. Tapi kalau dari awal sudah dimantepin, diyakinin bahwa ini sebenarnya memiliki kegunaan yang sama, bisa. Jadi gini, dalam teori komunikasi ada 3 V, verbal, vokal, visual. Verbal adalah kata-kata kita, what we saying. Vokal adalah suara kita kedengarannya gimana, halo, gimana begini kah, atau mau ngambil nada begini, atau mau ngambil nada begini, itu vokal ya. Verbal adalah penampilan kita, the way we look, ekspresi wajah, bahasa tubuh, pakaian yang kita gunakan, semua itu adalah verbal. Dalam teori ini teori udah lama banget, tapi sampai sekarang masih cukup signifikan. Yang paling utama adalah si verbal, visual. Jadi yang paling kurang adalah verbal, yang paling penting adalah visual. Itu sangat mempengaruhi audiens. Jadi ketika kita meeting secara online dan banyak yang tidak menggunakan atau membuka kamera, hasilnya adalah keefektifannya akan berkurang. Bisa jadi lebih maksimal kalau kita mengutamakan verbal dan vokal. Itulah kenapa penyiar radio punya kemampuan theater of mind, sehingga ketika dia bicara orang bisa melihat apa yang didengar dan merasakan. Itu yang membuat orang menjadi nyaman mendengar seorang penyiar radio atau seorang podcaster. Nah, teknik ini walaupun gak harus canggih itu ya teman-teman ya, tapi teknik ini bisa digunakan di meeting online kapanpun itu. Jadi si verbal, vokal, visual itu harus diutamakan. Oke lah, idealnya ada semua. Jadi kamera nyala, suara kita bagus, pemilihan katanya tepat. That will be perfect. Itu akan efektif dan efisien. Tapi kan kadang-kadang suka ada yang menonaktifkan kamera. Kalau untuk bisa menghemat kuota. Misalnya gitu ya. Atau enggak emang belum mandi aja. Iya. Atau emang gitu. meetingnya ya nggak mau santai, nyala aja ya. Kalau saya personally sih selalu meminta meeting membuka kamera. Karena mengutamakan si visual tadi supaya terlihat lebih baik. Tapi katakanlah nggak ada visual. Berarti ngomongnya itu harus lebih begini loh teman-teman dibanding ketika ada visualnya. Kalau ngomongnya begini berarti orang bisa mendengar dengan jelas apa yang kita katakan, kecepatannya diatur, bagaimana kita bicara dengan jelas,
clear, bagaimana kita bicara berintonasi yang tepat sehingga orang mudah menerima rasa dan emosi yang kita berikan. Betul. Tapi kalau nyala kameranya bisa ngomong begini doang. Jadi yang ini yang penting ya, sebab begini. Kalau ini saya lagi nyontoin pakai kamera ya. Jadi yang lagi di podcast sama yang di audio mungkin nggak kelihatan. Tapi ini menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah yang membuat orang lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Ekspresif. Karena ada ekspresi dan ada bahasa tubuhnya. Jadi rasa yang diberikan bisa diterima melalui indera penglihatan. Betul. Tapi kalau itu nggak ada, maka otomatis bicaranya harus lebih jelas, lebih terstruktur, lebih terarah dan tujuannya ada. Betul, ada penekanan-penekanan juga yang harus kita lakukan gitu ya. Artinya nanti siapapun itu yang sering bisa melakukan meeting online dan bisa melakukan 3V tadi yang kata Mas Hilbram, bisa jadi penyiar radio. Ya kan? Atau podcaster. Atau podcaster karena ilmu basicnya udah megang gitu, jadi ya lumayan lah job tambahan gitu. Tapi dengan adanya disrupsi ini dari komunikasi tersebut, Mas Hilbram, apa kelebihan dan juga kekurangannya sendiri? Kelebihannya adalah kita punya lebih banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Betul. Ya, di mana mau meetingnya tiba-tiba berurutan, maraton dari pagi sampai malam. Kalau emang kuat ya silahkan aja. Tapi kadang ada teman-temanku yang di company itu mereka yang kayak jadinya protes. Lah ini jam di luar jam kantor nih, akhirnya meeting. Padahal udah bebas harusnya, bukan jam meeting lagi. Banyak yang komplain kayak gitu. Mungkin di luar jam kantor meetingnya adalah meetingin di luar kantor. Iya, banyak yang kayak gitu. Meeting kantor ya di jam kantor. Tapi meeting di luar kantor yang kerjaan yang sampingan yang jauh lebih gede dari gaji kantor itu kan baiknya Kalau iya. Berapa banyak di antara teman-teman di sini yang gaji sampingannya ternyata lebih besar dari gaji bulanannya? Ini ya anak-anak podcast ya banyak ya. Iya, saya lagi nunjukin di belakang ya. Anggap ini iya. Tapi nggak mau bilang-bilang gitu. Iya kan? Mau keluar tapi takut nggak punya bulanan tetap. Betul. Iya. Tapi mau bertahan juga di situ terus juga gaji segitu-segitu aja, ya kan? Ini pada ketawa, pada ngerasa ya. Iya, jadi itu. Nah, jadi bisa meeting kapan saja. Tapi ingat ya, ada yang namanya virtual fatigue. Oke. Jadi orang yang akhirnya kecapean, kelelahan sendiri karena kebanyakan meeting virtual, meeting online atau berhadapan di depan laptop. Bahkan kalau kita lagi di depan laptop pun ada sebuah teori yang bilang 20-20-20. Teman-teman harus ingat. Apa itu? Nah, itu akan saya bahas nanti. 20. Di buku saya yang berikutnya sekarang saya Enggak. Di sini dong. Ya, di sini. Jadi setiap 20 menit kita meeting virtual, biasakan istirahat paling tidak 20 detik. Oh, bukan 20 menit lagi ya istirahatnya? Ya, kelamaan ya? Kelamaan. Biasanya anak-anak di sini kayak gitu soalnya 20 menit meeting, 20 menit istirahat, 20 menit makan, biasa gitu ya. 20 menit ngopi lagi. Enggak balik-balik. Oke, 20 menit meeting. 20 menit meeting, fokus lihat laptop, lihat layar. Biasakan 20 detik untuk melepas pandangan ke layar, melihat sesuatu yang kalau bisa berjarak 20 meter dari kita. Dan berwarna-warni harus nggak? Enggak. Oh, nggak harus ya. Kalau bisa dilepas ya. Ya kalau nggak 20 meter paling nggak melihat apa kek, lihat ke jendela kek, lihat apa supaya kita lebih rileks. Oh, that's why banyak yang WFB ya, work from Bali ya. Makanya mereka membutuhkan pemandangan-pemandangan yang emang memanjakan mata gitu. Manja di Bali banyak yang manja. Bajo. Apanya di Bali banyak yang manja? Pemandangannya. Oh, pemandangan. kirain makanannya kan banyak yang memanjakan. Memanjakan lidah ya. Iya, makanya orang-orang banyak yang kerja di sana. Banyak, betul. Karena emang ya good idea. Literally healing kalau kayak gitu ya. Bukan healing yang kayak anak-anak muda zaman sekarang suka ngomongin gitu. Healing dari kerjaan memang gitu. Nah, jadi gini, untuk perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang masih ragu untuk mengizinkan karyawannya melakukan work from anywhere. Oh, ini disarankan ya Mas Hilbram nih. Disarankan betul untuk mentraining karyawan-karyawannya dan perusahaan tersebut untuk bisa menguasai teknik visual digital. Oke, teknik visual digital. Iya. Jadi bagaimana secara visual mungkin tidak bertemu langsung, hanya lewat digital, tapi punya kemampuan keefektifan berkomunikasi yang sama. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya sama, ya beda-beda dikit lah. Yang berbeda adalah kalau biasanya kita datang ke kantor, terus tiba-tiba ke pantry ketemu ngobrol atau ngegosip. Nah, itu beda, itu nggak ada. Iya, nggak ada di dunia per-onlinean lah. Iya, beda, karena itu harus diniatin kan, harus tiba-tiba WhatsApp, harus diniatin. Tahu nggak, gitu kan ya? Iya dong. Ada bridgingnya dulu. Iya, tahu nggak? Tahu nggak? Iya. Ternyata si itu bukan sama si itu. Wow. Karena ternyata sama si ini. Gitu, baru dijawab sana kan. Bentar ya, lagi. Nah, itu kan. Tapi kan kalau kita ketemu langsung
Iya. ternyata dia mah ini Bo gitu. Ah yang bener loh. Iye. Kelihatan kemarin di parkiran gitu misalnya kan. Itu kan gampang. Jadi dalam sebuah komunikasi itu dalam teknik komunikasi organisasi ada yang vertikal, itu komunikasi ke bos. Ada yang horizontal, komunikasi ke tim. Lalu komunikasi keluar. Tapi ada juga disebut grapevine communication. Grapevine communication itu adalah ketika kita berbicara secara tidak langsung dengan orang-orang dan juga tidak resmi. Yaitu yang ketemu di kamar mandi, ketemu di lift, ketemu di pantry. Nah itu kadang-kadang lebih berpengaruh dan lebih efektif ketimbang vertikal dan horizontal. Oke. Karena berbeda rasanya. Kalau dipanggil bos kita udah siap-siap, mau ngapain nih, mau ngapain. Iya kalau bosnya yang is a good leader ya, yang memajukan perusahaan dan juga karyawan. But some bosses just want to be bosses gitu. Pengen ngebosi aja, pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan serem, pengen kelihatan menakutkan, pengen kelihatan berkuasa. Jadi begitu orang datang sudah ada keterbatasan rasa untuk menerima apa yang disampaikan. Jadinya yang apa yang dikatakan itu nggak masuk semua. Ke teman-teman juga begitu. Kalau nggak kenal-kenal betul, kalau lagi meeting resmi bahasanya beda, ngobrolnya beda. Tapi begitu udah di grapevine di luar sambil makan, nah itu lebih cair kan. Nah itunya mungkin tidak terlalu bisa terjadi ketika kita melakukan work from anywhere. Karena bentuknya begitu. Tapi kalau dibicara soal keefektifan meeting, keefektifan pekerjaan, keefektifan sebuah komunikasi, digital, offline ataupun online bisa disamakan asal tekniknya benar. Oke, berarti bisa dibilang ada perbedaan kebiasaan ya. Jadi ada kebiasaan baru yang dipunya sama masyarakat dengan adanya komunikasi berbasis platform digital ini. Which is good? Which is good. Which is good. Which is very good. Which is very good. Itu untuk pekerjaan. Kalau untuk pendidikan sama organisasi gimana Mas Ilbram? Sama, pendidikan juga sekarang ini cukup bisa digunakan teknik digital ini secara online, secara offline ya, atau dengan hybrid yang online offline-nya ganti-gantian. Asal guru-gurunya juga punya kemampuan untuk bisa memberikan pengajaran secara visual yang baik di online. Seperti? Karena gini, sekarang ini sosial media kan menggila ya. Laras paling suka sosial media apa yang dilihat? Instagram, Twitter, TikTok. Twitter apa TikTok? TikTok. Twitter masih? Dikit. Oke. Instagram buat apa? TikTok buat apa? Instagram lihat story. Kalau TikTok lihat itu info-info yang lagi trending. Oke. Citayam Fashion Week. Iya. Citayam Fashion Week lagi dan Citayam Fashion Week lagi. Oke. Kalau apa tadi story dan TikTok. Iya. 15 sampai 1 menit. Right? Jadi dan bagus-bagus. Iya. Makin kesini konten kreator makin bagus-bagus. Betul. Tapi tergantung kita ngelihat apa. Biasanya kan yang ada muncul di home itu di FYP itu tergantung dari apa yang kita sering lihat. Iya. Ya kesukaan ya. Nggak, maksudnya dibuat dengan bagus. Iya, konten kreator TikTok bagus-bagus sih. Dipikirin lah gitu betul. Ngambil gambarnya bagus, angle-nya bagus, ya pokoknya dipikirin lah. Jadi karena mereka terbiasa menggunakan gadget untuk melihat yang bagus-bagus, ketika ada orang yang lagi meeting presentasi atau guru yang lagi ngajar, maka materinya harus bagus. Betul. Karena kalau enggak gambarnya buram, lightingnya nggak bagus, ngomongnya datar, nggak kedengeran dengan jelas, akhirnya murid-murid yang terbiasa ngelihat TikTok dan Instagram yang bagus-bagus itu kehilangan ketertarikan. Oh, itu berarti berpengaruh ke psikisnya. Banget. Begitu terjadi kehilangan ketertarikan dalam sebuah komunikasi, maka akan kehilangan kemampuan menyerap informasi penting yang diberikan. Oke. Karena dasarnya tidak ada murid yang tidak mengerti pelajaran yang diberikan gurunya kalau murid tersebut suka sama gurunya. Benar. There's no other way. Betul. Sesusah apapun ya, mungkin nggak tiba-tiba jadi brilian ya. Mau fisika paling nggak bisa, Laras pelajaran apa? Semuanya. Oh iya kelihatan. Biologi, kimia, gitu apapun itu ya, matematika ya. Mau sesusah apapun kalau gurunya menyenangkan, seru, betul. Dia suka. Betul. The students, murid-muridnya ini will understand, bisa ngerti. Nah gimana caranya, walaupun tidak bertemu muka, maka guru ini juga harus tampil baik. Makanya perlu banget peralatan-peralatan tambahan ketika kita mau meeting online atau mengajar online. Paling nggak lightingnya bagus,
kameranya eye level. Nih kalau di sini kan eye level ya kelihatan ya. Terus juga suaranya kedengeran dengan baik dengan menggunakan tambahan bantuan alat. Mikrofon kan Boleh sekarang pakai juga mikrofon. murah-murah lah Iya, gitu. headphone yang ada mic-nya. Iya, Itu iya. jangan dipakai buat main games doang. Biasanya Iya. nyanyi sih Iya, kalau diblokir pakai lagi mic. kan. Main Waduh. games, oh, iya. Beda-beda topik ya, beda topik ya. Aduh. Ya gitu kan. Nah itu bisa digunakan untuk membuat kita terlihat lebih baik, Iya. terdengar lebih baik, sehingga disampaikan juga akan lebih baik. Oke. Itu memang terjadi sih sama jangankan sama anak-anak SD gitu ya yang kemarin ikutan bukan ikutan, maksudnya mereka menjalankan sekolah online yang dimana aku kebetulan punya adik yang masih sekarang baru masuk SMP. Jadi dia tuh 2 tahun ya sekolahnya online di rumah terus. Iya. Terus kameranya tuh emang dimatiin aja Mas sama dia. Iya. Dan dia tuh main handphone gitu. Terus sampai aku tanyakan, "Kamu bukannya guru kamu lagi ngejelasin?" Iya, terus pas aku lihat tuh emang ibu gurunya nge-zoom gitu loh kayak di depan. Muka doang gitu Iya, ya. muka doang dan dia pun ngomongnya kayak ngantuk. Iya, Kayak mungkin anak-anaknya juga jadi iya kan, exactly. anak-anak jadi kayak malas juga perhatiin gurunya Iya. sampai akhirnya finally lah alhamdulillah sekarang udah bisa sekolah offline. Iya. Anak-anak Oh bukan SMP. gurunya jadi bener penempatan kameranya ya. Gue pikir kurang jadi tahu ya bagus kalau itu digitalnya. kurang tahu deh kalau itu makanya mungkin itu juga itu. kurang sosialisasi atau gimana lah ya kepada guru-gurunya. Jadi buat semua memang yang ingin bertemu dengan masyarakat, ingin berbicara dengan masyarakat, pastikan kita punya kemampuan visual secara digital ini juga dengan baik supaya kita bisa diterima juga dengan baik. Kalau di podcast juga gitu. Podcast kan sekarang semua orang bisa jadi podcaster ya, bisa bikin podcast. Kalau di Roof kan ada yang namanya UGC, User Generated Content. Oke. Jadi dari user generated content ini siapapun bisa bikin podcast lalu mengupload, nanti akan langsung ditayangkan di aplikasi Roof dan di RCTI Plus. Iya. Kalau orangnya niat, maka pasti pendengarnya lebih banyak dibanding yang bikinnya asal-asalan. Bikinnya asal-asalan mungkin dia materinya bagus, apa yang dikatakan bagus, tapi cuma ditaruh di handphone yang agak jauh nggak kedengeran, suaranya kecil. Iya. Ngomongnya nggak pakai power, ekspresi suara ya nggak ada, ngomongnya masih banyak ae-nya. Hasilnya adalah sebuah materi yang bagus ini tidak bisa diterima dengan baik oleh pendengar. Iya. Jadi itu juga harus dipikirin, bukan cuma skillnya doang, tapi juga teknisnya harus dipikirin, Betul, alatnya betul. harus dipikirin. Nah, tapi sekarang ini banyak orang-orang termasuk teman-temanku yang juga mereka pindah kerja lah istilahnya. Mereka pindah kerja, memasuki lingkungan baru atau mungkin ada yang baru dapat kerjaan yang mereka tidak terbiasa untuk melakukan komunikasi berbasis digital. Terus akhirnya perusahaan tersebut menerapkan WFA alias work from anywhere gitu. Berarti kan ujung-ujungnya online lagi gitu. Iya. Tapi kan untuk bertemu dengan kolega-kolega baru, at least kita harus bonding dong Mas Hilbram ya. Betul. Harus bonding seperti kita baru kenal nih hari ini, tapi kan mau nggak mau kita harus ya bonding supaya ngobrolnya enak dan segala macam. Ada tips nggak buat orang-orang tersebut yang ya susah untuk melakukan bonding, jangankan online, ketemu langsung aja mungkin susah melakukan bonding dengan orang baru. Ya, ini bondingnya online atau offline nih? Bonding online misalnya, Bonding karena online. memang perusahaannya menerapkan WFA gitu atau WFB, WFC. Iya, kalau bonding online maka pastikan kita bertemu dan berkomunikasinya bukan semata-mata hanya ketika saat Kerjaan, meeting, saat kerjaan, oke. tapi di WhatsApp pun bisa. Lagi ngapain? Udah makan apa belum? Atau menghubung kalau gitu. Itu bonding atau PDKT sih, Mas. Itu bedanya tipis itu. Ya kan nyambil aja kalau jomblo kan nggak masalah ya. Iya, nggak gitu juga. Mungkin yang berhubungan dengan kerjaan tadi. Tadi kan bilang begini, ini siapa yang akan mulai ya, misalnya gitu. Atau ini aku yang ngerjain ya, kalau kamu ngerjain yang ini ya. Jadi pembicaraan itu jangan sampai hanya terputus ketika laptopnya selesai. Oke. Meeting online selesai, habis itu diem, nggak apa-ngapain, tapi tetap harus ada komunikasinya. Tapi kalau dapat komplain, kenapa sih ngechat soal kerjaan doang misalnya? Kalau bahas yang lain-lain tuh boleh. Tapi nggak dibilang so akrab atau SKSD. Enggak. Karena gini, dalam komunikasi ada beberapa kedekatan. Yang pertama tuh kedekatan basa-basi. Basa-basi Iya, itu kalau tetap ketemu, harus ada ya. Harus ada basa-basi itu adalah kalau ketemu apa kabar, baik. That's basa-basi. Oke. Selesai lah udah. Ya oke lah, tapi kan juga beda kan aslinya apa kabar, baik. Ketimbang cuman yang datang-datang kerjain ini ya. Right? Beda kan sama yang ada basa-basinya. Habis itu baru kedekatan sama. Jadi kedekatan sama tuh adalah kalau kita sama orang tersebut punya banyak kesamaan, itu biasanya makin dekat tuh. Misalnya rumah di mana? Di Bintaro. Wah, sama dong Bintaro. Wah, oh iya, Bintaro mana? Itu ada kedekatan tuh. Lebih dekat lagi. Pulang naik apa? Naik MRT. Sama, gue juga naik MRT. Pokoknya apapun yang ada samanya pasti menimbulkan sebuah rasa yang berbeda. Oke. Makanya orang PDKT
awalnya pasti nyari sama. Kesamaan dulu. Baru nyari sama, baru abis itu bisa menerima perbedaan selanjutnya. Itu buat PDKT ya, buat pacaran. Ini beda lagi. Ini di kerjaan. Abis dari nyari kedekatan sama, baru masukin ke kedekatan rasa. Jadi baru bilang, iya nih yang ini susah ya ngerjainnya. Nah ketika kita sudah berbagi rasa, ada curhatnya, ngomongin curhat kerjaan, curhat jalanan, ya curhat apapun itu. Nah itu sudah lebih akrab lagi. Habis dari situ baru jadi best friend yang bisa cair ngobrol apa aja, kapan aja, di mana aja. Gitu. Jadi ada beberapa tahapnya. Jangan ujuk-ujuk baru kenal orang tiba-tiba langsung curhat. Nah itu aneh tuh. Kenapa dia curhat? Kan saya bukan psikolog. Kalau saya psikolog sih bodo amat gitu kan. Kan saya bukan dokter gitu. Tiba-tiba curhat aneh. Jadi harus ada tahapan-tahapan dari kedekatan, dan itu juga bisa dilakukan walaupun tidak bertemu muka. Gitu. Itu untuk kolega. Kalau untuk atasan? Untuk atasan apa yang harus kita lakukan? Untuk atasan senormal-normalnya kita bekerja, memang akan ada jarak antara bawahan sama atasan. Pasti. Ya. Pemimpin dan timnya lah saya nyebutnya ya, bukan bawahan atasan, pemimpin dan juga timnya. Kenapa? Karena emang posisinya berbeda. Jadi mau nggak mau memang berbeda. Yang harus kita jaga adalah kalau di luar pekerjaan diusahakan sedekat mungkin untuk bisa menyamakan persepsi antara bawahan dan juga atasan. Di luar pekerjaan. Kalau di pekerjaan misalnya dia menugaskan tolong bikin bikin presentasi ini gitu. Kan kita nggak mau, capek banyak kerjaan gitu. Buset, kok begitu orangnya? Nggak gitu. mungkin dong. Iya, kecuali ada hubungan-hubungan lain yang akhirnya diperbolehkan. Betul, kan. saudara. Iya kan? Saudara gitu kan. Betul. Ya harusnya boleh. Tapi kalau enggak kan agak susah ya, kalau bisa yang lain aja ngerjain gitu. Lah kok LHO iya. Jadi memang itu ada. Ya udah harus dikejar. Suka atau nggak suka. Ya, dimarahin. Ingat ya teman-teman ya. 40-50% gaji kita, gaji kamu itu adalah gaji yang dibayarkan untuk kita dimarahin. Jadi kalau lo kerja nggak mau dimarahin, nggak mau disuruh-suruh atasan, boleh. Tapi setengahnya bayarnya. Mending mana? Jadi what hard choice. Kok tiba-tiba gimana sih, kok nggak bisa sih, terima aja. Karena 50% gaji lo emang dibuat dimarahin. Ya udah nggak apa-apa. Daripada lo baik-baik diikutin tapi gaji cuma setengahnya. Kan? Pilihan yang berat toh? Iya. Atau mendingan kerja sendiri kan jadinya kan? Iya, that's why banyak yang mikir udah kita buka usaha sendiri aja deh. Exactly. Dan nggak apa-apa juga. Tapi intinya memang akan selalu ada batasan antara atasan dan bawahan. Nah, tugasnya adalah ketika di luar pekerjaan lagi makan siang, pulang kantor, ketemu pagi, bonding, meeting di luar, atau lagi apa itu namanya yang keluar rame-rame seru-seruan tuh ngapain? Hangout. Hangout atau liburan bareng kemana? Staycation. No, staycation. Apa ya? Itu dibantu ya, tolong ya panitia-panitia ini ya. Meeting di luar itu loh yang meeting di luar yang biasanya outbound. Ya, outbounding gitu. Nah, itu memang atasan juga harus bisa bergaul dengan yang bawah, dan memang harus dimulai dari sana. Cara bicaranya beda, itu masuk ke teknik yang lain ya. Karena kita harus bisa menyesuaikan cara bicara dengan lawan bicara. Itu ada teknik berikutnya tuh. Nadanya disamakan, pemilihan katanya disamakan. Agak lebih rumit mungkin ngejelasinnya. Tapi intinya adalah semua pihak harus bisa melebur menjadi sebuah kelompok yang sama di luar pekerjaan dan kompak. Betul. Gitu. Nah, itu untuk seorang leader atau pemimpin gitu ya. Tadi juga sudah membahas dengan kolega. Bagaimana dengan perbedaan antara generasi yang lebih tua dan juga generasi yang muda? Ini kan terdapat perbedaan komunikasi yang sangat signifikan ya teman-teman ya. Kalau anak-anak muda mungkin aku dan teman-temanku menganggap komunikasi yang berbasis digital itu ya udah that's enough gitu untuk kita ngobrol-ngobrol dan menjelaskan sesuatu. Tapi mungkin untuk generasi yang lebih tua di atas kita, komunikasi berbasis online aja nggak cukup. Kita harus ketemu, kita harus tatap muka, kita harus ketemu di dalam satu meja dan sebagainya gitu. Nah itu gimana ketemu di titik tengahnya? Itulah makanya sebuah komunikasi itu harus lentur, harus fleksibel. Nah ini banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang minta saya ngasih training mengenai menyatukan, menyamakan, dan mengefektifkan komunikasi antar generasi. Jadi di sebuah perusahaan yang Gen Z-nya udah mulai ada, Gen Y-nya banyak banget, Gen X-nya masih jadi leader, dan kadang-kadang suka merasa
lebih pintar, lebih Senioritas. tahu, lebih hebat, lebih berpengalaman, Iya. and so on, and lebih lainnya. Mungkin ada benarnya, tapi di sisi lain generasi milenial ini juga sudah punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Gen Z digital native yang memang lahir ketika iPad udah ada. Yes. Jadi ketika mereka lahir, mereka sudah megang gadget, ibaratnya Iya. begitu. Jadi udah menjadi kebiasaan mereka. Sehingga ketika berkomunikasi lewat gadget, buat mereka itu adalah hal yang normal dan biasa. Iya. Gen X kadang-kadang kalau diajak ngobrol lewat gadget merasa kurang sopan. Karena tidak bertemu langsung, nggak kelihatan mukanya. Iya. Harus semua belajar dan mengerti. Jadi dalam komunikasi fleksibel ini, yang generasi senior itu harus membiasakan diri untuk bisa bicara melalui gadget dan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh generasi di bawahnya. Iya. Generasi yang milenial dan Gen Z ini yang baru masuk ini harus bisa memilih kata yang tepat, menggunakan kecepatan bicara yang lebih pelan. Ya. Kenapa anak sekarang cepet banget ngomongnya ya? Iya. Udah ngalahin penyiar radio. Karena si digital ini semuanya hanya terbatas di 1 menit 15 detik. Iya sih. Jadi mereka cepat-cepat ingin mengucapkan dan menunjukkan pemikirannya lewat waktu yang singkat itu. Betul. Dan mereka terbentuk begitu. Iya, nggak apa-apa juga. Tapi paling nggak bisa dipelajari supaya ketika lagi ngomong sama yang senior ini jangan terlalu cepat. Ada ekspresinya, ngomongnya jangan datar. Jadi dua-duanya harus bisa belajar. Saling pengertian Dan mau berusaha ya. Betul. Karena nggak gampang ya. Yes. Udah senior tuh tiba-tiba nggak ngerti saya dia ngomong apa Iya, sih, bingung iya, saya iya, gitu. iya. Ya nggak bisa gitu. Iya. Ya harus mencoba mengerti. Udah cepet mix pakai bahasa Inggris lagi. Nah, Wah susah iya, deh bener. ngobrol sama anak-anak sekarang. Iya, selatan banget ya. Selatan banget, Iya. bener. Makanya aku lebih ke Tangerang Selatan maksudnya. Tangerang Selatan. Jadi quick question and quick answer, lebih efektif mana? Komunikasi tatap Sama. muka atau platform digital? Sama, Berarti even ya. even sama. Tergantung orangnya, tergantung tekniknya, dan tergantung alatnya. Berarti dua-duanya menguntungkan. Ada positifnya, ada negatifnya dua-duanya Betul, ya. Jadi betul. balance dua-duanya. Balance. Oke, terakhir deh Mas Hilbram, pesan untuk anak-anak khususnya generasi milenial dan juga generasi Z yang lagi ngedengerin podcast kita sore ini. Teman-teman, ini adalah sebuah kesempatan luar biasa untuk kita punya kemampuan komunikasi yang baik sekali di era digital seperti sekarang. Karena kamu bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja dengan menggunakan teknologi. Jadi gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Pelajari bagaimana caranya memiliki kemampuan pemilihan kata yang tepat. Si verbal tadi, suaranya diatur supaya terdengar lebih jelas, lebih baik, lebih bertenaga supaya orang suka pada apa yang kita katakan. Si vokal tadi, jangan lupa ada ekspresi wajah, ada bahasa tubuh, ada gunakan pakaian yang tepat dengan ketika berbicara dengan orang-orang yang tertentu sehingga mereka merasa nyaman. Si visual tadi, akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah kemampuan komunikasi yang baik dimanapun dan hasilnya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena saya selalu percaya bahwa dalam komunikasi yang tepat maka ada rezeki yang hebat. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mas Hilbram. Ini sangat inspiratif sekali. Semoga bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk teman-teman yang lagi ngedengerin dimanapun dan kapanpun kamu lagi nontonin podcast yang satu ini ya. Dan teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek atau bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang banget. Detailnya kamu kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di bawah ini www.partaiperindo.com atau tinggal klik bit.ly/member Partai Perindo. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Hilbram. Sama-sama. Dan terakhir Laras juga mau ngasih tahu buat teman-teman yang udah ngasih quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal mengumumkan 3 orang pemenangnya di minggu depan, tentunya di Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo ya. Akhir kata kalau begitu saya Laras Tahira dan juga Mas Hilbram pamit undur diri dulu, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan.
itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.